Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua Nanda? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. baiklah. Ibu senang kalau Ananda semua sehat, apalagi untuk zaman sekarang kan yang masih dalam pandemi COVID, kita harus tetap menjaga pola kehidupan kita yang sehat ya Nanda. Baiklah Nanda, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, untuk memperlancar acara pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Jadi untuk berdoanya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Nanda, apakah Ananda sudah mengambil absensi di WA dan di learning? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Tetapi untuk bukti screenshot kita, untuk sebentar Ananda semua membuka kameranya ya. Untuk nanti untuk jaringan yang bermasalah bisa dimatikan kameranya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda semua dan kita hadir di sini semua dan Ibu akan mengabsensinya. Ketika Ibu panggil namanya, tolong bersuara ya Nanda. Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Yunita Lestari A. Hadir, Bu. Anissa Sapira. Hadir, Bu. Sesri Zulfarahmi. Hadir, Bu. Yana Lendarwati. Hadir, Bu. Wardatul Hasanah. Hadir, Bu. Wiyandi Melati Putri. Wiyandi. Hadir, Bu. Ruri Januarita. Hadir, Bu. Aurelia. Hadir, Bu. Baiklah, terima kasih Nanda. Sekarang siapa yang ingin menonaktifkan kameranya silahkan dan kita akan memulai proses pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya yang untuk di depannya tolong dipersiapkan buku-buku yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini Nanda, yaitu tentang reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna beserta dampaknya ya Nanda. Bagi buku yang tidak berkaitan tolong dikesampingkan sebentar Nanda agar proses pembelajaran kita ini dapat dimengerti dan dipahami. Baik, Bu. Sepertinya di kelas ini belum dibagi kelompok ya. Ibu akan mencoba membagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama ada Anissa Sapira dan Yunita Lestari. Kelompok kedua ada Sesri Zulfarahmi dan Yana Lendarwati. Kelompok ketiga ada Wiyandi dan Wardatul. Dan kelompok keempat ada Ruri Januarita dan beserta Aurelia. Tolong diingat kelompoknya ya Nanda, karena nanti kita akan berdiskusi. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Apakah Anda semua masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Halo Nanda, apakah pembelajaran kemarin masih diingat tentang apa? Masih, Bu. Ya, Rurip, mata pelajaran apa tentang materi apa yang minggu kemarin? Materi tentang minyak bumi, Bu. Ya, benar sekali, yaitu tentang minyak bumi.
Jadi di sini kan minggu kemarin Ananda sudah belajar tentang minyak bumi kan? Sudah tahu itu apa jenis-jenis minyak bumi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar begitu kan Nanda? Iya, Bu. Benar, Bu. Ya, tapi untuk materi kita yang sekarang itu berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Apa itu Nanda? Yang minggu sebelum minyak bumi. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Materi sebelum minyak bumi itu materi hidrokarbon, Bu. Iya, jadi minggu kemarin sebelum dari minyak bumi itu adalah materi hidrokarbon. Nah, sekarang kita bahas kembali yaitu dampak dari proses pembakaran hidrokarbon tersebut. Kalau untuk yang minggu kemarin itu tentang hidrokarbon yang dimana ada alkana, alkuna, dan alkena. Sedangkan untuk sekarang kita akan membahas tentang reaksi pembakaran dari hidrokarbon tersebut. Jadi Ananda semua, di sini tujuan dari proses pembelajaran kita, sebentar Ibu akan sambil share screen-nya Nanda. Apakah share screen Ibu sudah tertampil pada layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi tujuan dari proses pembelajaran kita ini harus kita ketahui dulu. Apa tujuan kita mempelajari materi tersebut? Yang dimana di sini tujuan kita adalah untuk mengetahui apa dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Karena senyawa hidrokarbon ini untuk proses pembakarannya mungkin akan sangat sering kita jumpai dan apalagi dampaknya, sehingga kita bisa mengatasi bagaimana cara kita mengatasi dampak dari proses pembakaran tersebut. Karena ini berkaitan dengan kesehatan tubuh kita dan juga dengan lingkungan. Lalu yang selanjutnya di sini adalah mengetahui cara mengatasi pembakaran hidrokarbon tersebut. Seperti yang Ibu bilang tadi, tetapi di antara tujuan yang kedua ini pasti akan terbawa terlebih dahulu, yaitu tentang reaksi pembakaran sempurnanya dan pembakaran tidak sempurna. Baiklah, kita akan memulai. Di sini ada materi yang akan kita bahas. Jadi materi yang akan kita bahas Nanda ada 3, yaitu pembakaran sempurnanya, pembakaran tidak sempurna, dan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Baiklah Nanda, Ibu akan mencoba menjelaskan pertama dulu. Di sini ada pembakaran. Teknik dari pembakaran adalah salah satu cabang ilmu termofluida, terapan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, serta mempelajari tentang proses pembakaran atau combustion, bahan bakarnya atau fuel, serta sifat dan kelakuan nyala api atau flame. Bahan bakar yang ditelaah dalam tinjauan pembakaran dapat merupakan bahan bakar gas, cair, atau padat. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa proses pembakaran ini tuh berkaitan dengan bahan bakar yang digunakan, seperti minyak bumi. Nah, ketika kita mengetahui minyak bumi yang digunakan dan mengurangi pemakaian minyak bumi tersebut, itu bisa mengatasi dampak dari pembakaran tersebut. Lalu di sini ada proses pembakaran, yaitu reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen dari udara yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah padat, yang diantaranya adalah insinerasi yang merupakan proses pengolahan limbah padat dengan 2 cara, yaitu pada temperatur lebih dari 18 derajat Celcius untuk mereduksi sampah yang mudah terbakar, yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, yaitu untuk membunuh bakteri, virus, dan kimia toksik. Kita lanjut dulu. Nah, inilah yang Ibu bilang tadi Nanda, yaitu proses pembakaran senyawa hidrokarbon itu ada 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak
sempurna, yang dimana pembakaran sempurna yaitu adalah proses pembakaran yang terjadi jika semua karbon bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CO2. Sedangkan pembakaran tidak sempurna adalah proses pembakaran yang terjadi jika bahan bakar tidak terbakar habis, yang dimana proses pembakarannya tidak semuanya menjadi CO2. Ini dikutip dari Abdullah et al. Tahun 1998. Jadi maksud dari proses pembakaran sempurna ini, Nanda, oksigen yang digunakan itu jumlahnya cukup, sehingga hasil dari proses pembakarannya itu akan CO2 dengan H2O atau uap air. Sedangkan kalau dia pembakaran tidak sempurna, jumlah O2 yang digunakan itu sedikit, tidak mencukupi untuk proses pembakaran hidrokarbon tersebut, sehingga nanti akan tersisa residu karbonnya dan juga residu dari karbon monoksidanya. Sedangkan untuk yang sempurna tadi kan tidak bersisa lagi atom karbonnya dan juga karbon monoksida. Begitu dia, Nanda. Untuk membedakan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna ini, bisa kita lihat dari jumlah oksigen yang digunakan untuk bereaksi dan juga dari hasil reaksi proses pembakaran tersebut. Kalau dia yang sempurna, dia hanya akan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Sedangkan untuk yang pembakaran tidak sempurna, dia akan bersisa ada atom karbonnya dan juga karbon monoksidanya. Nah, dari situ bisa kita ketahui juga sifat dari hasil pembakarannya. Seperti yang kita ketahui kan, CO2 itu bersifat racun. Makanya kan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Maka kita tidak bisa menghirup CO2. Selanjutnya, nah, di sini ada ketika kita menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernah kalian merasakan sesak napas atau kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Nah, berikanlah dulu pendapatmu tentang dari mana asal polusi tersebut. Ada Nanda yang ingin memberikan tanggapan? Kenapa ketika kita jalan kaki nanti ada polusi, tapi asapnya itu sangat menyengat atau membuat kita sesak napas? Ada yang tahu apa penyebabnya itu, Nanda? Yang ingin memberikan pendapatnya, silahkan. Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Yang pertama itu menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Jadi, polutan tersebut antara lain gas CO2, gas CO, dan gas NOx dan timbal. Nah, di sini ketika kita jalan kaki ada asap motor. Asap motornya itu kan polutan. Nah, itu hasil dari proses pembakaran bahan bakar yang di mana terkandung CO2, gas CO dan juga NOx. Nah, untuk CO2 di sini sangat sering kita jumpai yaitu karbon dioksida dan CO ini karbon monoksida. Ketika kita menghirup ini, kita akan merasa sesak napas. Dan juga kita tidak suka ada aroma baunya begitu. Tapi ini racun, ini sangat berbahaya pada darah kita yang dimana nanti akan bereaksi dengan hemoglobin kita yang bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Di sini kita lihat kembali, jadi asap yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi asap tersebut mengandung sulfur yang menyebabkan hujan asam. Mungkin ini Nanda sering kalian rasakan atau pernah kalian alami, yaitu ketika terjadi hujan asam. Jadi penyebab dari hujan asam ini adalah ketika terlalu banyak polutan atau polusi udara, yang dimana polusi udara ini mengandung sulfur. Seperti yang sudah pembelajaran sebelumnya, bahwa sulfur itu sebagai penyebab terjadinya hujan asam. Nah, di sini juga mungkin setelah Ibu jelaskan begitu tadi, kalian ingin ada pertanyaan seperti dalam hati kalian, mengapa bisa timbul polusi asap? Kan begitu, ya. Jadi polusi asap tersebut berasal dari
gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar, kendaraan bermotor, dan proses pembakaran di pabrik. Nah, inilah proses pembakaran senyawa hidrokarbon yang sempurna yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kendaraan bermotor, di mana hasilnya itu adalah CO2 dan H2O. Nah, ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ketika bereaksi dengan darah, nanti itu akan bereaksi dengan hemoglobin. Mungkin di sini bisa Nanda lihat nanti. Nah, sebelumnya di sini bisa Nanda lihat itu ada reaksi pembakaran hidrokarbon, ada sempurna dan tidak sempurna. Untuk reaksinya di sini contohnya nih. Untuk yang sempurna itu ada propana. Atau sering dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita gunakan itu adalah sebagai gas LPG. Kenal gas LPG kan Nanda? Kenal, Bu. Tahu, Bu. Ya, tahu. Karena gas LPG ini sangat sudah hampir semua memakai gas LPG ini. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya proses pembakaran hidrokarbon, yaitu propana. Tetapi dia adalah suatu pembakaran hidrokarbon yang sempurna, karena dia itu akan menghasilkan CO2 dan juga uap air. Lalu di sini ada reaksi pembakaran tidak sempurna, yang dimana itu menghasilkan gas karbon monoksida dan yaitu CO dan uap air seperti yang Ibu bilang tadi. Di sini ada untuk jumlah O-nya itu sedikit daripada yang direaksikan. Oke, selanjutnya di sini. Di sini ada dampak dari proses pembakaran hidrokarbon tersebut. Sekarang Nanda, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, coba dulu Ananda teliti. Ini gambar apa? Yang ini. Sel darah merah, Bu. Ya, sel darah merah. Jadi, menurut Nanda, ini apa hubungannya dengan proses materi kita sekarang, yaitu pembakaran hidrokarbon? Seperti yang Nanda bilang, ini adalah sel darah merah. Ya, betul, ini sel darah merah. Silakan Nanda. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi di dalam sel darah merah ini terdapat hemoglobin, Bu. Hemoglobin ini dapat berikatan dengan karbon monoksida, Bu, membentuk HbCO. Sekian, Ya. terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Reren. Ya, di sini nanti hasil dari proses pembakarannya itu yaitu CO yang akan bereaksi dengan hemoglobin. Sama seperti yang Reren katakan tadi, dia akan bereaksi dengan hemoglobin yang dimana ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kita lanjut lagi. Nah, di sini polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca. Untuk efek rumah kaca ini mungkin sudah sering kita lihat, yaitu global warming. Sudah sering kita dengar. Ini termasuk karena terlalu banyaknya atau berlebihannya CO2 sehingga ini mempengaruhi gangguan pernapasan manusia dan suhu bumi nanti akan meningkat dan juga akan menimbulkan pada efek rumah kaca. Lalu di sini ada gas karbon monoksida yang mempunyai ambang batas di udara itu 32 ppm. Lalu dalam darah akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun dan ini akan menyebabkan kematian. Mungkin kita sepele dengan seperti ini, padahal tanpa kita sadari, ketika karbon monoksida tersebut bereaksi dengan hemoglobin kita, itu akan menimbulkan kematian.
Oke, untuk selanjutnya di sini sudah ada Ibu buat ada dampak-dampaknya, yaitu tentang sifat partikulat karbon, yaitu untuk gangguan pernapasan, yang dimana berupa karbon C atau timbal Pb dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Begitu juga ini dengan sifat gas belerang dioksida. Seperti yang Ibu bilang tadi, ini penyebab dari terjadinya hujan asam. Nah, gas sulfur dioksida ini atau SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosi. Oksida atau NOx yang menghasilkan asap kabut. Jadi, proses pembakaran dari hidrokarbon ini, yang dimana gas sulfur dioksida ini nanti ketika bereaksi dengan O2, dia akan menimbulkan terjadinya korosif karena hujan asam itu bersifat korosif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengurangi dampak dari pembakaran hidrokarbon tersebut. Nah, di sini Ananda bisa melihatnya yaitu ada penghijauan, sel bahan bakar, lalu ada konversi katalitik, dan juga elektrofuel injeksi. Mungkin untuk yang ini bisa kita lakukan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari ketika penghijauan. Mungkin di daerah perkotaan mungkin sangat sering kita lihat itu untuk pohonnya atau tanaman hijaunya itu sangat minim, sehingga lebih banyak polusi udara yang datang daripada tanaman hijau yang dapat menyerap karbon dioksida tersebut. Sehingga penghasil oksigen di tempat tersebut juga akan semakin menipis. Lalu yang selanjutnya itu sel bahan bakar. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa sel bahan bakar ini sangat berpengaruh kepada proses pembakaran dari hidrokarbon tersebut. Jadi kita gunakanlah bahan bakar minyak yang memang hasil dari asapnya itu sedikit sehingga bisa mengurangi polusi udara yang terjadi. Baiklah Nanda, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi tentang materi kita? Ibu berikan waktunya untuk bertanya. Ya, izin bertanya, Bu. Kepada Yunita dipersilahkan. Bu, izin bertanya tentang apakah polusi udara itu termasuk sisa pembakaran hidrokarbon, Bu? Terima kasih kepada Nita yang telah memberikan pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa polusi udara itu adalah dampak yang ditimbul. Benar yang Yunita katakan, tetapi untuk lebih mengklarifikasi atau menyimpulkan tentang semua pengetahuan kita, bahwa polusi udara itu adalah dampak yang yang terjadi ketika terjadi proses pembakaran hidrokarbon. Jadi dalam polusi udara tersebut akan terdapat zat atau sisa dari hasil proses pembakaran hidrokarbon tersebut, yaitu seperti karbon monoksida. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, karbon monoksida itu termasuk sisa hasil pembakaran senyawa hidrokarbon sempurna atau tidak sempurna, Nanda? Sempurna, Bu. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, Bu. Ya, tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu adalah CO2 dan H2O. Sedangkan untuk yang tidak sempurnanya ada CO atau karbon monoksida. Nah, untuk polusi udara tersebutlah terdapat kandungan CO yang dimana itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga itu bisa bereaksi dengan hemoglobin yang dimana itu nanti akan menimbulkan kematian. Baiklah Nanda, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Nanda? Baiklah, jika tidak ada, kita akan masuk ke sesi diskusinya untuk memperdalam materi kita. Untuk
sesi diskusinya sudah Ibu kirimkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD-nya pada WhatsApp dan silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik, Bu. Baiklah Nanda, untuk diskusinya mengenai LKPD yang Ibu berikan akan didiskusikan lewat WA saja. Dan waktunya, Ibu berikan waktunya 15 menit. Baik, Bu. Baiklah, untuk waktunya sudah habis 15 menit. Di sana ada Ibu berikan pada LKPD-nya ada 5 soal. Nah, untuk soal yang pertama, silahkan dijelaskan oleh salah satu perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Yunita. Sebelumnya, Bu, izin saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab dari hasil diskusi kami, Bu. Soalnya yaitu, apakah yang dimaksud dengan reaksi pembakaran sempurna? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, Bu, reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi yang hasilnya itu CO2 dan H2O, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Yunita. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Yunita? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi. Untuk soal yang kedua, itu dipersilakan perwakilan dari kelompok 2. Siapa kelompok 2 di sini, Nanda? Kurang tahu, Bu. Baiklah, mungkin untuk kelompok 2 sedang di luar Zoom atau mungkin jaringannya bermasalah. Untuk yang nomor 3 terlebih dahulu kita bahas. Untuk kelompok 3 apakah di dalam ruang Zoom, Nanda?
Ibu izin, Bu. Ya, silakan Nisa. Bolehkah dari kelompok satu lagi yang menjelaskan, Bu? Oh, silahkan bisa. Semuanya atau bagaimana, Bu? Bisa sekali semuanya, nanti akan kita rangkum untuk yang lebih apanya. Langsung saja, biar untuk menghemat waktunya juga. Dari nomor 2 ya, Bu. Ya. Izin Ibu dan teman-teman semua. Untuk yang nomor 2, itu soalnya apa saja dampak dari pembakaran ini? Jawabannya itu polusi udara dan rusaknya pernafasan. Lalu untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan reaksi pembakaran tidak sempurna? Jawabannya, reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi yang hasilnya memiliki sisa residu CO dan C. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan reaksi pembakaran sempurna? Jawabannya, reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi yang hasilnya CO2 dan H2O. Untuk pertanyaan nomor 5, tuliskan reaksi metana yang bereaksi dengan oksigen. Jawabannya itu 2CH3 ditambah 7/2O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O, Bu. Sekian presentasi atau jawaban hasil diskusi kelompok 1, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, untuk jawaban yang diberikan kelompok 1 sudah cukup baik menurut Ibu. Baik jawabannya dan sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan dan kita pelajari yang tadi. Sudah mencakup apa itu reaksi pembakaran sempurna, tidak sempurna, dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran kita ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa reaksi sempurna itu adalah reaksi yang dimana gas O2-nya itu bereaksi dengan jumlah yang cukup, sehingga zat yang dihasilkan itu adalah CO2 dan H2O saja. Sedangkan untuk yang tidak sempurna, jumlah O2 yang bereaksi itu sedikit sehingga menghasilkan sisa karbon monoksida dan juga residu C-nya. Nah, untuk dampak dari proses pembakaran hidrokarbon ini, yaitu seperti adanya terjadinya polusi udara, untuk gangguan pernapasan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang dapat kita lihat dalam lingkungan sekitar. Begitu juga dengan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah melakukan penanaman pohon atau dengan reboisasi. Mungkin untuk materi yang lebih lengkapnya bisa Ananda lihat dari materi sumber-sumber terpercaya seperti jurnal atau literatur lainnya. Mungkin demikian Nanda untuk pembelajaran kita hidrokarbon sekarang dan sudah selesai karena sudah mencakup apa itu reaksi sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk minggu berikutnya silahkan Anda pelajari tentang materi yang selanjutnya setelah materi hidrokarbon ini. Untuk tugasnya, silakan Anda lihat buku paketnya untuk Unggul Sudarmo, halaman 129, yang dikerjakan nomor 1 sampai 10 ya Nanda. Dan itu akan kita periksa minggu depan. Paham semua Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Masih ada yang ingin Paham, Bu. ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah. Terima kasih kepada Ananda semua untuk partisipasinya dalam proses pembelajaran kita ini. Maaf jika ada kesalahan Ibu dalam memberikan materi atau pembelajaran, dan jika ada kata yang kurang mengenakan di hatinya, mohon dimaafkan ya Nanda. Baik, Bu. Kami juga, Bu. Karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita juga akan menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baiklah Nanda, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya Nanda. Pagi, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.